Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang latar belakang Perang Dingin. Anggota kelompok Noni Pangestu sebagai ketua anggota, Sugeng Riyadi, Siti Muklis Salmi Darajatun, Yuda Aktami Wariski, dan Putra Irawanuddin sebagai anggota. Langsung saja menuju ke materi. Latar belakang Perang Dingin. Perang Dingin merupakan sebuah ketegangan dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang disebut Blok Barat dengan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut Blok Timur. Perang Dingin terjadi antara tahun 1947 sampai tahun 1991. Perang Dingin lebih identik dengan perang ideologi dan perluasan pengaruh antara dua kekuatan besar. Tujuan dari perang ini adalah mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara di dunia. Istilah Perang Dingin sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Bragg dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa ini. Latar belakang terjadinya Perang Dingin antara lain munculnya Amerika Serikat sebagai pemegang peran penting dalam memperbaiki perekonomian Eropa Barat setelah adanya Perang Dunia II. Di sisi lain, Uni Soviet berperan membangun perekonomian bagi negara-negara di Eropa. Faktor yang mempengaruhi latar belakang Perang Dingin antara lain: yang pertama, penyebaran ideologi dan perbedaan paham. Salah satu faktor yang mendorong munculnya Perang Dingin adalah adanya penyebaran ideologi dan perbedaan paham antara negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan sebuah pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan. Penyebaran ideologi pada masa Perang Dingin sangat erat kaitannya dengan peran Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam membantu negara-negara yang mengalami krisis setelah Perang Dunia II. Akan tetapi, ideologi yang dimiliki oleh kedua negara ini sangat berbeda. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi komunis. Paham liberal kapitalis yang diusung oleh Amerika memberikan kebebasan individu dalam berbagai bidang, baik politik, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Sementara paham sosialis komunis yang dimiliki oleh Uni Soviet dan negara komunis lainnya membatasi peran individu dan memberikan kekuasaan mutlak pada negara dalam mengelola sumber-sumber ekonomi. Baik Amerika maupun Uni Soviet saling berlomba-lomba dalam melakukan penyebaran ideologinya di berbagai negara. Yang kedua, persaingan kekuasaan. Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai kepentingan yang sama untuk menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, Amerika bersaing dengan Uni Soviet dengan cara-cara baru untuk mengembangkan kekuasaannya di berbagai negara. Amerika bertindak sebagai kreditor dalam membantu negara-negara yang sedang berkembang. Tujuan Amerika adalah meminjamkan modal untuk sarana pembangunan dengan harapan negara tersebut menjadi tempat pemasaran hasil industri, serta menjauhkan pengaruh sosialis komunis. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat adalah mengeluarkan doktrin Truman pada tahun 1947. Uni Soviet juga mengembangkan beberapa cara untuk menyaingi dominasi Amerika. Salah satunya adalah membangun perjuangan negara-negara berkembang melalui bantuan senjata atau tenaga ahli, misalnya di negara Vietnam, Kuba, dan Korea Utara. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi negara-negara tersebut agar berhaluan komunis. Yang ketiga, persaingan militer dan pertahanan. Pertentangan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin melebar pada rahan persaingan militer dan pertahanan. Pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet semakin meningkat, sehingga terjadilah perlombaan senjata untuk menunjukkan kekuatan masing-masing negara. Persaingan antara kedua negara tersebut meningkatkan upaya peningkatan teknologi persenjataan, yaitu dalam hal pengembangan senjata nuklir. Selain persenjataan nuklir, kedua negara adikuasa ini juga membuat beberapa peralatan perang seperti kapal, induk militer, kapal selam, dan tank militer, pesawat tempur, dan beragam kendaraan tempur lainnya. Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet bukan merupakan perang terbuka dan frontal dalam medan perang, namun lebih mengendapkan berbagai strategi peningkatan kekuatan angkatan perang baik dalam bidang militer, pemanfaatan teknologi, maupun kekuatan pertahanan negara.
Ambisi kedua negara untuk menjadi negara superpower membuat persaingan dan penyebaran ideologi untuk menarik negara-negara sekutu menjadi lebih besar. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih telah menonton materi dari kami.